atlet yang mampu mengharumkan nama bangsa dengan menyumbang medali emas dari cabang olahraga dayung, Rio Rizky Darmawan merentang jalan panjang sebelum namanya dikenal seperti sekarang. Sulung dari 4 bersaudara ini lahir dan tumbuh dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai petani membuat atlet kelahiran Tompi, Bugis, Sulawesi Tengah 27 Oktober 1998 tersebut tak pernah bermimpi menjadi atlet profesional dengan sederet prestasi. Apalagi ketika ia besar di daerah pegunungan yang belum pernah bersentuhan dengan olahraga dayung. Tapi jalan hidup Rio berubah di tahun 2014 saat ia diajak bergabung di Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar Sulawesi Tengah. Kehidupan saya di sana ya, orang tua petani cepat ya. Ya, sebagai tanggung jawab berat ya, sebagai anak pertama. Di kampung saya nggak ada laut, nggak ada danau apa. Cuman kemarin dulu itu ada yang sudah kena ini juga ya, kenal bahwa Jufri yang bawa saya ke Semanor, ke PPLP buat latihan dayung 2014. Dulu kan belum tahu namanya dayung. Saya coba-coba latihan, sering-sering jatuh, nyebur air. Hasilnya sekarang ya, alhamdulillah. Dari titik terbawah, Rio Rizky menempa diri hampir setiap hari, berangkat dan pulang dengan berjalan kaki ke tempat latihannya yang membutuhkan waktu hingga 1 jam perjalanan. Rio akhirnya bisa merasakan buah manis kesuksesannya di tahun 2015. Sejak saat itu, karirnya terus meroket hingga akhirnya menjadi atlet dayung penyumbang medali emas di perhelatan olahraga terbesar Asia. Tiap hari subuh, sebelum sholat subuh kita udah di sana. Latihan pulang siang jam 12, 1 jam lebih lah. Jalan kaki? Iya. Setiap hari? Iya. Sampai bisa ke tempat latihan? Iya. Dan itu setiap hari? Iya. Saya masuknya 6 bulan. 6 bulan saya langsung lomba di Makassar dulu. Dapat juara 4 keempat. Gimana? Tiap hari ngedayung? Iya, tiap hari ngedayung. Ke Popnas Jawa Barat dapat perak. Tahun depan 2015-nya ya. Which is dia memang anak petani yang tadi seperti kita ketahuin juga gitu, bahwa dia mampu dan bisa membawa nama bangsa gitu, ya bangga lah. Rio Rizky yang baru genap berusia 20 tahun pada November mendatang masih memiliki perjalanan panjang untuk menggapai prestasi yang lebih baik lagi. Dan salah satunya Rio ingin tampil dan bisa meraih prestasi di Olimpiade. Saya mau lebih yang prestasi yang lebih tinggi, ke depannya ke ajang lebih tinggi, yang Olimpiade. Terima kasih sudah mendukung saya, berkat doa kalian saya bisa dapatkan emas. Ya, pesan aku sebagai warga negara Indonesia juga sangat berterima kasih sekali bahwa kamu bisa menjadi mengharumkan nama bangsa juga. Saya yakin kamu bisa, saya yakin kamu bisa lebih besar lagi dan semoga bukan saat ini aja kamu bisa mengharumkan nama bangsa, tapi bisa seterusnya. Saya bangga kok jadi salah satu warga negara Indonesia dan saya bangga punya kamu. Rio Rizky ini kan masih muda, jadi jangan berhenti untuk belajar dan terus bekerja keras karena perjalanan masih panjang. Untuk prestasi yang sudah didapat, tapi yang lebih dengan susah payah, tapi lebih sulit lagi untuk mempertahankan prestasi itu. Ini dari pengalaman Ibu ya. Mudah-mudahan Rio Rizky bisa terus mempertahankan prestasinya dan terus bisa berkarya walaupun nanti mungkin karena kalau di olahraga itu biasanya ada batas waktu usia ya. Nah, jangan sampai batas waktu usia ini membuat Rio Rizky juga berhenti untuk berkarya. Rio Rizky bukan satu-satunya atlet yang berasal dari keluarga kurang mampu. Eko Yuli Irawan, atlet angkat besi yang juga menyumbangkan emas, memiliki perjuangan tak kalah berat. Di balik prestasinya yang gemilang, pria berusia 29 tahun tersebut menghabiskan masa kecil sebagai pengembala kambing di kampung halamannya, Desa Tejo, Lampung. Menggembala kambing mungkin sekitar 2 tahunan lah, 2 tahun sampai 3 tahun. Itu pun kambing orang gitu kan. Nanti kalau pas punya anak 2 bisa bagi satu-satu. Banjir, rumah banjir mau nggak mau di kandangnya kan otomatis lebih tinggi banjir, jadi diarahkan ke dalam rumah mau nggak mau. Lumayan banyak. Kalau cita-cita itu sepak bola nggak juga, karena dulu masih anak-anak normal semua pasti main sepak bola gitu kan.
Ya memang dulu emang hobinya sih di olahraga. Nah, cuman saat itu emang adanya sebenarnya sekolah sepak bola kan, SSB gitu. Nah, cuman kan dengan kondisi keuangan orang tua tidak memungkinkan, karena di SSB kan harus bayar SPP, belum sepatunya gitu kan. Orang buat bayar sekolah aja agak keteteran kan gitu. Dan alhamdulillah ada Sasan angkat besi di dekat rumah itu, ternyata ya udah kita coba ikuti. Tadinya apapun lah cabang olahraganya pengen ikut gitu loh, pengen ikut punya punya prestasi lah. Prestasi demi prestasi yang diraih Eko Yuli tak semudah membalik telapak tangan. Butuh perjuangan panjang, pengorbanan, dan kebulatan tekad. Dan raihan emas Asian Games 2018 bukan jadi akhir perjalanannya. Ia masih berharap bisa mencicipi emas Olimpiade hingga kejuaraan dunia. Perjuangannya nggak gampang, kita dari lulus SD kita harus merantau jauh dari orang tua. Terus masa-masa kita remajanya kan mungkin yang lain bisa kumpul sama teman-teman, kita harus istirahat dan besok harus latihan lagi. Setiap harinya kan seperti itu gitu. Jadi tinggal butuh kebulatan tekad aja sih, kalau emang mau terjun ya harus jadi juara, jangan sampai yang setengah-setengah. Di Asian Games Mas tinggal yang belum dicicipin emasnya kejuaraan dunia sama Olimpiade. Setidaknya mudah-mudahan masih bisa sempat mencicipi dua-duanya ini untuk medali emas sebelum pensiun nanti. Nuansa hangat romantis menyongsong pelaminan, pekan ini justru tengah melanda aktor Denny Sumargo. Sedang semangat-semangatnya mempersiapkan pernikahan dengan Dita Sudarjo, Denny pun membeberkan rencana pernikahannya dengan putri salah satu konglomerat Indonesia itu. Tapi mengapa Denny dan Dita sepakat untuk menandatangani perjanjian pranikah?